Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Fa nas'alullaha tabaraka wa ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula ay yarzuqana 'ilma wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Taib. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pembacaan kita dari kitab Zadul Musafir, yaitu fikih di dalam madhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal melalui riwayat daripada Al-Imam Abdul Aziz, yaitu Gulam Al-Khalal rahimahullahu ta'ala. Ya, beliau merupakan sahib murid daripada Al-Imam Ahmad. Sekarang kita masuk kepada barakallahu fikum. Ya, sekarang kita masuk kepada bab yang baru, yaitu al-qaulu fil ma'il musta'mal, yaitu riwayat yang menuturkan tentang air musta'mal, ya, air musta'mal, dikata ista'mala yasta'milu isti'malun, ya. Ini merupakan air yang dia itu sudah digunakan untuk bertoharoh. Ini maknanya. Ya, jadi air musta'mal itu barakallahu fikum adalah air yang dia telah digunakan untuk toharoh, baik itu dia telah digunakan untuk berwudu, ya, ataupun digunakan untuk mandi janabah, seperti itu. Jadi bukanlah yang dimaksudkan dari air musta'mal ini adalah air yang telah digunakan untuk misalnya cuci tangan atau ya mencuci pakaian atau cuci selainnya, itu bukan. Tapi dia dikhususkan atau secara terbatas penggunaannya itu adalah berkaitan dengan penggunaan toharoh, ya. Maka ini disebut dengan air musta'mal. Nanti ada air yang namanya air mutanajis, ya, air mutaghayyir, apalagi barakallahu fikum air musyammash, ya, ada air apalagi namanya di antara air musta'mal, ada air mutlak, ya, sebagaimana nanti akan datang pembahasannya. Jadi harus tahu, ya. Yang namanya taharah, ya, secara syar'i maknanya barakallahu fikum adalah apa? Raf'ul hadas wa zawalul khabas, ya. Ini harus tahu, ya, apa itu hadas, ya. Hadas itu berkaitan dengan kondisi, ya. Ada yang namanya hadas asghar, hadas akbar. Ya, harus tahu bagaimana cara penanggulangannya, ya. Kemudian ada yang namanya khabath, yaitu bendanya itu sendiri yang menjadikan seseorang itu dia berhadas. Ya, menjadikan seseorang itu dia berhadas. Barakallahu fikum. Maka ini pengertiannya daripada ya air musta'mal dan juga penggunaan daripada taharah. Jadi sekali lagi air musta'mal itu digunakan untuk setelah penggunaan dia berwudu ataupun mandi janabah. Ini diperuntukkan untuk bertaharah. Qala Abdul Aziz, yaitu Gulam Al-Khalal rahimahullahu ta'ala, qala Abu Abdillah, ini Imam Ahmad bin Hanbal, fi riwayatin Al-Asram, ya, Abu Bakar Al-Asram. Ini sahib. Ketika disebutkan kata sahib, ini maksudnya adalah murid-murid Imam Ahmad, ya. Taib. Ini riwayatnya dari Abu Bakar Al-Asram, ya. Ada lagi sahibnya Imam Ahmad di antaranya, ya, Abdullah sendiri selaku anak Imam Ahmad, kemudian Saleh, kemudian ada Ishaq ibn Hani, ya, yang mana masailnya sudah kita baca, alhamdulillah, ya, Masail ibn Hani dan yang lainnya. Jadi antaranya adalah Al-Asram ini. Dia mengatakan al-ma'ur raqid yatawadda'u minhu wa la yatawadda'u fihi. Ya, perhatikan di sini ada minhu dan ada fihi. Ini berbeda di dalam penggunaannya. Jadi al-ma'ur raqid, ya, ini daim, ya, air yang dia itu apa? Barakallahu fikum, air yang dia itu tergenang, tidak berjalan, ya, tidak mengalir seperti itu.
ya air yang dia itu tergenang, maka boleh untuk seseorang itu dia berwudu darinya dengan cara ya diambil airnya, apa? Diciduk seperti itu. Ya, diciduk. Wala yatawaddau fihi, dan jangan seseorang itu dia berwudu di dalamnya, artinya langsung mencelupkan tangannya ke dalamnya. Ya, dalam artian harus diambil dulu baru dia boleh berwudu darinya, dan tidak boleh langsung berwudu fihi di dalamnya. Ini terkait air yang tergenang. Ya. Jadi seseorang diperbolehkan berwudu dengan syarat yaitu barakallahu fikum ya diciduk dulu ya seperti itu. Taib, kemudian selanjutnya waqala fi riwayati Abdullah, yaitu riwayat anak Imam Ahmad bin Hanbal Abdullah, wa Salih, dan juga kakak beliau yaitu Saleh, ya seorang qadhi, seorang hakim, ya ini kakak daripada Abdullah, ya diriwayatkan dari kedua anak beliau, ya dikatakan bahwasanya idza tasala al junubu ya fi bi'rin aw ghadirin wa fihi aqall min kulatain, ya apabila seseorang itu dia iktasala yaktasilu ya ghusl, ya ghusl bermakna yakni berbeda dengan istahama yastahimu, yaitu mandi janabah, ya mandi dalam keadaan setelah dia barakallahu fikum junub, ya dan ada beberapa ketentuan lainnya untuk dia seseorang itu dia mandi junub, ya di antara ada 5 kalau tidak salah. Mana? Ya, yaitu apa? Ya. Taib. Jadi apabila seorang itu dia mandi junub fi bi'rin aw ghadirin, di bejana atau di mana? Di sumur ya, atau di apa ini namanya, di aliran kecil, apa selokan seperti itu, kolam dan sebagainya. Wa fihi aqallu min kulatain. Nah, ini syahidnya di sini. Ya, intinya air tersebut di bawah 2 kulah. Ya, 2 kulah sudah kita bahas. Ya, di antara ada yang berpendapat minimalnya, kadar minimal volume air itu adalah 270 liter. Ya, dan selebihnya dan seterusnya dan seterusnya. Ya, intinya di bawah daripada 2 kulah. Ya, aqallu min kullatain. Ya, syahidnya di sini. Maka fa innahu la yajuz la yujzihi fa innahu la yujzihu dzalika, ya maka tidak boleh seseorang itu dia menggunakan air tersebut ya untuk berwudu atau bertoharoh, ya karena yang namanya orang setelah dia itu mandi janabah, apalagi di dalam khala, ya di dalam khala, dalam toilet, ya atau dia berwudu dari air tersebut, bisa tetesan-tetesannya itu masuk kembali ke dalam bejana atau di dalam kolam, bak dan semisalnya, maka tidak boleh digunakan kembali. Ini yang dimaksud dari pada air musta'mal. Kenapa? Qad najusa dzalikal ma'u, karena air tersebut sudah ya. Air tersebut sudah najis, ya air tersebut sudah najis, ternajisi oleh ya karena di bawah 2 kulah kan seperti itu, di bawah 2 kulah. Berbeda kalau dia di atas 2 kulah. Ya, jadi tidak boleh digunakan karena air tersebut sudah ternajisi. Taib. Ya, jadi ini maksud daripada air musta'mal yang digunakan setelah seorang itu dia toharo, baik itu dia dalam kondisi wudu, setelah selesai wudu, ataupun setelah mandi janabah. Kemudian barakallahu fikum wa qala fi riwayati Hanbalin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum minan naumihi fala yaghmis yadahu fil inahi hatta, syahidnya di sini apa? Goyahnya yaitu hatta yaghsilaha salasa marrat. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaih. Ya wajib dihafal. Wajib dihafal. Ya, hadisnya muttafaqun alaih. Kata siapa? Riwayat Hambal bahwasanya Nabi SAW dia bersabda, idza apabila qama ahadukum, salah seorang di antara kalian telah bangun, min dari naumihi, dari tidurnya, fala yakmis, maka jangan seorang itu dia mencelupkan yadahu, tangannya, fil inahi di dalam bejana,
ya di dalam apa? Bejana. Hatta goyahnya di sini sampai yaghsilaha salasa marrat. Ya, sampai seorang itu dia mencucinya terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Ya, jadi orang kalau bangun tidur tidak boleh langsung mencelupkan tangannya ke dalam apa? Ember atau ke dalam kolam atau bejana dan semisalnya. Ya, tapi apa? Cuci dulu tangannya sebanyak 3 kali baru dia gunakan untuk apa? Mungkin dia berwudu dan selainnya. Dimasukkan tangannya nggak masalah, tapi kalau dia belum bangun tidur kemudian dia belum mencucinya, maka tidak boleh memasukkan tangannya. Ya, tidak boleh memasukkan tangannya ke dalam kolam dan semisalnya. Kenapa? Fa idza adkhala yadahu qabla ay yaghsilaha, maka apabila seseorang itu dia barakallahu fikum memasukkan tangannya sebelum mencucinya, abdala dzalikal ma'a, ya, maka wajib untuk mengganti airnya yang di dalam kolam itu, diganti airnya, nuzihat, dikuras atau ditambahkan volumenya dan semisalnya. Ya, diganti airnya. Ya. Wa yu'idul wudu idza kana qad tatahhara bihi. Ya, dan dia wajib, ya, wajib untuk dia mengulangi wudunya itu ketika dia sudah bersuci dengan air tersebut. Ya, ini ya tidak boleh seperti itu. Ya, dan ini syarat ini tentunya yaitu batasannya adalah wadzalika idza kana al-ma'u aqalla min qullatain. Apabila airnya di bawah dua kullah. Tidak boleh seorang itu dia ya satu, yang pertama tidak boleh seorang itu dia memasukkan tangannya setelah bangun tidur ya ke dalam bak. Yang kedua, wajib diganti apabila sudah terlanjur orang itu dia nggak tahu karena jahil ya atau karena lupa dan sebagainya, maka diganti airnya. Dan ini batasannya ketika air tersebut di bawah 2 kulah. Di bawah barakallahu fikum, di bawah 2 kulah seperti itu. Ya, ini harus tahu ilmunya, ini penting. Ya, fikih seperti ini. Ya. Dan kemudian barakallahu fikum wa fi riwayati Abi Dawud, berdasarkan riwayat Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani Al-Hambali, beliau mengatakan idza nama bin nahari la ba'sa ay yadkhula yadahu fil ina. Ini pengecualian mustasna di sini, ya, istisna. Apabila seorang itu dia tidur di waktu siang atau di siang hari, maka la ba'sa ay yadkhula yadahu fil ina. Maka enggak apa-apa seseorang itu dia masukkan tangannya ke dalam bejana atau ke dalam kolam atau ember dan semisalnya. Enggak masalah. Dengan catatan apa? Ketika seorang itu tidurnya siang hari bin nahar, walaysa bil lail, bukan dalam kondisi malam. Nanti disebutkan kenapanya. Li'annal baitu tata la takunu illa bil lail. Karena yang dimaksudkan di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya hanyalah ini terjadi ketika waktu malam. Al baitutah, ya, terjaganya seseorang itu yang namanya terjaga itu benar-benar dia terjaga di waktu malam. Ya, makanya tidaklah terjadi la takunu illa billail. Maka tidaklah seseorang itu dia terjaga kecuali pada waktu malam hari. Ya, kalau siang enggak masalah, enggak apa-apa. Wassarawilu wa ghairu sarawil wahidun, ya, apakah dia itu pakai celana atau tidak ketika dia tidur, maka idza qama fala ba'sa, apabila dia telah bangun dari tidurnya dan naumihi fala ba'sa yudkhilu yadahu fil ina'i. Ya, enggak masalah ya untuk memasukkan tangannya ke dalam bejana. Ya, fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, lanjutan daripada hadis yang tadi, ya, lanjutan daripada hadis yang tadi muttafaqun alaih, ya, idza qama ahadukum minan naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalatha marrat, sampai kepada perkataan Nabi SAW, la yadri aina batat yaduhu. Ya, karena seseorang itu dia tidak tahu tangannya itu ketika dia tidur di malam hari telah menyentuh apa saja, kan seperti itu. Ya, makanya yang dimaksudkan oleh Nabi SAW ini adalah batat di sini al-baitutah, yaitu ketika malam hari. Ya, jadi ini istisna, dicatat, ya, dicatat. Pengecualian dari Nabi SAW ketika di siang hari maka tidak mengapa, tapi kalau di malam hari kemudian pagi harinya dia terbangun atau di tengah malam dia terbangun, jangan memasukkan tangannya ke dalam apa? Fil ina, yaitu bejana, kolam atau ember dan semisalnya. Tayyib.
Kemudian ayuhal ikhwah barakallahu fikum, wa qala fi riwayatil Marruzi atau Al-Murruzi, boleh di fathah boleh di dhammah mimnya, ya. Diriwayatkan bahwasanya Al-Imam Ahmad beliau mengatakan a'jabu ilayya ayaghsilahu idza tanaddahu minal ma'il ladzi tawadda'u bihi alaih. Jadi ini sesuatu yang mengherankan bagiku, kata Imam Ahmad, ada seseorang itu yang dia itu yaghsilahu, setelah dia eh, mencuci mandi janabah atau berwudu kan seperti itu. Kemudian tanaddah, tetesan, ya, makanya ada kitab yang namanya Qatrun Nada, ya, ini maksudnya embun atau tetesan seperti itu. Ya, tanaddahu minal ma, tetesan dari airnya itu setelah orang itu berwudu, ya, baik itu dia berwudu di dalam kamar mandi ataupun di luar kamar mandi, tapi ini maksudnya di dalam kamar mandi, atau seorang itu habis mandi janabah, kemudian air cipratannya itu masuk ke dalam ember. Ya, air cipratannya itu masuk ke dalam ember, ke dalam bak mandi. Seperti itu. Ya, minal ma, ya ini maksudnya adalah air musta'mal. Ya, minal ma maksudnya air musta'mal. Maka jadilah air tersebut air musta'mal kan gitu. Kemudian alladzi tawadda'u bihi alaihi. Kemudian orang itu berwudu karena dia nggak tahu, ya, ilmunya, dia nggak ngerti. Seorang itu dia berwudu dengan air tersebut, ya. Berwudu nggak boleh, ya, nggak boleh. Ya. Kemudian Al-Imam Ahmad melalui riwayat Al-Marruzi ini menyebutkan pengingkaran daripada Imam Ahmad terhadap orang-orang yang mengatakan wa ankaru qaula man qala, dan Imam Ahmad mengingkari bagi orang yang dia itu mengatakan yatawaddau bihi. Boleh berwudu dengannya, dengan air tersebut, air musta'mal misalnya. Ya, air musta'mal ini boleh digunakan berwudu. Maka ini diingkari oleh Imam Ahmad karena nggak bisa untuk digunakan berwudu. Ya, tidak bisa digunakan untuk berwudu. Dan juga Imam Ahmad mengingkari orang-orang yang dia itu mengatakan wa ankara alal ahlil Iraq, ya, dari orang-orang penduduk Irak pada saat itu, yang mereka itu mengatakan innahu najisun. Kalau begitu, kalau air musta'mal itu nggak boleh digunakan kembali untuk berwudu lagi, atau, ya, barakallahu fikum, untuk mandi janabah dan semisalnya, maka kalau begitu berarti air tersebut air najis. Ya, air najis. Kalau air najis berarti mutlak tidak bisa digunakan. Enggak juga, Imam Ahmad mengingkari hal tersebut. Ya, ya, Imam Ahmad mengingkari hal tersebut. Wa qala yaqulun, dan di antara mereka juga ada yang mengatakan idza nuqita majhul, idza nuqita fil bi'ri syai'un minhu nuzihat. Ya, dan apabila tetesannya itu masuk ke dalam bir, sumur, atau al-ina, bejana, dan semisalnya bak mandi kalau sekarang itu kan, ya, segala sesuatunya itu syai'un minhu nuzihat, maka dikuras. Ya, dikuras. Ini juga diingkari oleh Imam Ahmad. Ya. Jadi Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu taala, dia mengingkari yang pertama adalah orang yang mengatakan boleh berwudu dengan air musta'mal yang pertama. Yang kedua, Imam Ahmad mengingkari bahwasanya air musta'mal itu berarti air najis. Enggak, karena air najis itu mutlak, tidak bisa digunakan untuk apapun. Sedangkan air musta'mal hanya tidak boleh digunakan untuk bertoharoh lagi. Tapi kalau untuk cuci piring, cuci pakaian, sekedar cuci tangan, atau sekedar mandi biasa, maka tidak mengapa. Jadi ini bukan air najis, bukan. Kalau air najis mutlak tidak boleh digunakan untuk apapun, kan seperti itu. Ya. Seperti itu. Dan juga mengingkari bahwasanya orang yang mengatakan itu apabila air musta'mal itu masuk ke dalam air harus dikuras, enggak juga, ya. Ini yang ketiga, tidak, ya. Karena masih bisa digunakan air musta'mal itu walaupun di bawah 2 kullah untuk digunakan yang lainnya, ya, menyiram tanaman atau menyiram yang lain najis, atau digunakan untuk cuci piring dan sebagainya. Ya, intinya air musta'mal tidak bisa digunakan untuk bertoharoh, titik, seperti itu. Ya, ini pendapat Imam Ahmad di dalam madhab Al-Hanabilah. Tayyib. Ya, mafhum ila huna? Ya, tayyib. Jadi 3 hal tersebut diingkari oleh Imam Ahmad terkait air musta'mal. Tayyib. Selesai pembahasan air musta'mal. Kemudian barakallahu fikum, kita masuk kepada babun al-qaulu fi ma yatawaddau bihi mimma udhifa ila ghairil ma'. Ini
pembahasan air mutlak sekarang. Air mutlak. Air mutlak itu air yang paling bagus, air yang afdol untuk berwudu, ya, air, ya, dan kesempurnaan di dalam wudu yang paling utama itu adalah bersuci dengan apa namanya? Dengan air. Kalau tidak ada air baru dengan apa? Dengan cara tayamum seperti itu. Ya. Di antara air mutlak itu ada apa namanya? Air salju, air es, kemudian air hujan, air laut, ya, dan seterusnya. Nah, ini maksudnya daripada air mutlak. Tapi di sini pembahasannya adalah riwayat yang menerangkan tentang bolehnya berwudu dengan apa-apa saja yang disandarkan kepada selain air, ila ghairil ma, kepada selain air. Ya, ini namanya air mutlak tadi itu dia, ya. Taib. Kemudian berkata Al-Gulam Al-Khalal melalui riwayat Abu Abdillah, qala Abu Abdillah anak Imam Ahmad, fi riwayatil Maimun, ya, melalui riwayat jalurnya riwayat apa? Al-Maimun. Dikatakan oleh Imam Ahmad bahwasanya wa kullu syai'in ghairul ma'i fala yatawaddau bihi. Setiap apa saja yang dia itu bukan air, ya, ghairul ma, bukan air pada asalnya secara zatnya, ya, itu bukan air seperti itu. Ya. Karena namanya air itu dia ya air, ya, apa namanya, diketahui secara zatnya air, tinggal nanti dilihat, ditinjau apakah air ini air yang tohur ataukah ini adalah air yang tohir atau air yang najis, ya, seperti itu. Jadi segala apa saja yang dia itu bukan air nanti dibahas rinciannya, tafsilnya kita bahas. Intinya bahwasanya segala sesuatu yang dia itu bukan air, maka tidak boleh seseorang itu dia berwudu dengan hal tersebut. Ya, tidak boleh. Sebagaimana qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba." Ya, apabila seorang itu dia tidak mendapati air, apabila engkau tidak mendapati air, ya, kalian tidak mendapati air, ya, maka bertayamumlah kalian seperti itu, ya. Falam tajidu ma'an fatayammamu, ya. Dan juga sebagaimana di dalam hadis lainnya yaitu hadis Ibnu Mas'ud, akan tapi ini tidak benar, ya. Sanadnya tidak sahih. Wa haditsu Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, dari Ibnu Mas'ud, fin nabis. Ya, fin nabis ini air nabis nih. Ya, air nabis ini ma'ruf, ya, air yang dia itu rendaman daripada kurma. Nanti ada pembahasan lain. Apakah nabis itu adalah minumannya Rasulullah atau bukan? Apakah ini sunnah atau bukan? Kan seperti itu. Ya, ala kulli hal, intinya ini terkait dengan air nabis. Apakah bisa digunakan untuk dia itu berwudu? Kan seperti itu. Atau mandi janabah, bertoharoh. Bisa enggak? Ya, air nabis itu asalnya adalah air rendaman kurma. Ya, Nabi SAW beliau biasa meminum air ini. Ya, airnya segar, ya, dan bagus seperti itu. Tapi tidak boleh lebih daripada 3 hari. Dan Nabi SAW meminumnya hanya 1 malam. 1 malam direndam kurma di dalam air, ya, kemudian apa, barakallahu fikum, paginya sudah langsung diminum, ya. Dulu Nabi SAW beliau apa namanya, merendamnya itu kemudian ditutup oleh Aisyah di dalam idawah, itu apa, kulit hewan seperti itu, digantung di dalam kulit hewan, didiamkan semalaman, kemudian diminum paginya oleh Nabi SAW. Dan tidak hanya sekedar kurma, bisa juga dengan yang lain seperti jagung atau gula atau apa namanya, kismis, ya, barakallahu fikum, dan yang lainnya boleh, ya, seperti itu boleh dengan yang lainnya, ya. Ini maksudnya air nabis, karena kalau sudah 3 hari lebih kandungannya sudah berubah, ya, kandungannya sudah menjadi khamr, ya, menjadi khamr, minuman yang memabukkan, ya, ini haram, ya, ini haram, ya. Nah, ini bukan sunnahnya Nabi SAW, ini hanya sebatas, ya, dan enggak semua yang dikerjakan oleh Nabi SAW itu berupa syariat, ya, berupa syariat yang dia itu apakah dia menjadi kewajiban ataupun sunnah ataupun sesuatu yang takrir didiamkan oleh Nabi SAW, ya. Ini hanya sebatas bahwasanya Nabi SAW adalah manusia biasa, ya,
di antara apa yang beliau makan atau minum di antaranya nabis, ya, sebagaimana Nabi SAW beliau tidak menyukai apa dhab, ya, dhab, biawak seperti itu, biawak gurun, ya. Taib. Jadi ini berdasarkan daripada hadis Ibnu Mas'ud, ini disebutkan di sini laisa lahu isnad, ya, sanadnya enggak ada, yang enggak sahih, ya, sebagaimana di dalam tekstual daripada hadis tersebut Ani bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu lailatul jin, ya, pada malam Lailatul Jin. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada Ibnu Mas'ud, ya, indaka tahur, apakah engkau mempunyai air yang tahur, ya, air yang suci mensucikan? Ya, maksudnya Nabi SAW ingin berwudu kan seperti itu atau ingin bertaharah, ya. Kemudian Ibnu Mas'ud beliau mengatakan apa? Qala, ya, enggak punya. Illa syai'an. Illa di sini apa? Harful istisna, illa. Kecuali syai'an, sesuatu yang dia itu minan nabis, berasal dari nabis, ya. Rendaman air kurma maksudnya. Fi idawatin, di dalam kantung yang terbuat dari kulit, ya. Faqal, kemudian Nabi SAW dia mengatakan tamratun tayyibatun, ya, kurma itu baik. Kemudian wa ma'un tahur, ya, dan airnya itu adalah suci seperti itu. Tapi ini tidak ada sanadnya bermasalah, tidak sahih seperti itu. Tidak sahih dari Nabi SAW. Juga Ibnu Mas'ud, wal hadisu akhrajahu Imam Ahmad ibn Hanbal fil Musnad, dalam musnadnya. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Ya. Kemudian wa inna mayarwihi Abu Fazarah. Yang meriwayatkan ini adalah Abu Fazarah, yaitu siapa? Wa huwa Rasyid bin Kaisan Al-Abasi, ya, Rasyid ibnu Kaisan Al-Abasi min sigor tabi'in, dari kalangan sigornya tabi'in. Ya, tufiya sanata, wafat pada tahun berapa? 1208, ya. 8 Hijrah. Ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walaysa huwa bima'rufin bil hadis, dan ini enggak benar, enggak dikenal sebagai hadis. Ya, riwayat ini tidak benar sebagai hadis. Ya. Walam yakun Ibnu Mas'udin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatal jin, dan Ibnu Mas'ud itu enggak bersama dengan Nabi SAW pada saat itu. Ya, seperti itu. Jadi ini enggak benar. Ya, enggak benar. Yang namanya air nabis itu adalah air yang direndam. Sehingga dari sisi launnya, warnanya, ta'amuhnya, rasanya, kemudian apa? Barakallahu fikum. Ya, rihnya, aromanya kan seperti itu. Sudah berubah. Dan ini di bawah 2 kullah biasanya. Ya, jadi enggak bisa digunakan untuk bertaharah. Begitu juga dengan apa? Wal ma wardu laisa huwa, apa di sini, ya, barakallahu fikum, ma'un innama huwa airkun. Air mawar. Ya, air mawar yang sudah apa namanya, barakallahu fikum, dijadikan apa namanya? Air mawar, ya, sudah diekstrak seperti itu. Berubah jadi air mawar dengan cara entah direndam atau di apa, sehingga berubah jadi air mawar. Ini bukan air yang tahur, bukan air yang bisa digunakan untuk mensucikan. Ya, yang namanya air itu, air mutlak itu sifatnya dia apa? Tahirun mutahhirin, ya, suci mensucikan seperti itu. Raful hadas wa zawal khabas. Ya. Tapi ini enggak bisa tadi air nabis, air apa namanya? Air mawar, ini bukan air yang tahur. Tapi dia secara air ketika dikatakan kategorinya termasuk air yang tahir, sekedar suci saja tapi tidak bisa mensucikan, ya. Tapi dia suci tapi tidak mensucikan. Berbeda dengan air tahur, air mutlak, ya. Tahirun mutahhirin, suci mensucikan, bisa untuk digunakan apa? Bertaharah, seperti air salju, air es, air hujan, ya. Seperti itu. Bisa untuk berwudu, mandi janabah dan seterusnya. Wa qala fi riwayat Abil Haris, riwayat Abul Haris, in, jika waqa'a jatuh fi ma'in, di dalam air, ya, ini maksudnya adalah ghairu amdin. Jadi ada segala sesuatu itu jatuh ke dalam air, ya, jatuh ke dalam air, ya, in waqa'a fi ma'in, apabila sesuatu itu jatuh ke dalam air. Misalnya contohnya apa? Khubzun, ya, roti, au tamrun, kurma, au himmasun,
Apa himmasun? Barakallahu fikum, buncis ya, buncis misalnya. Fala ba'sa ayyatawadda bihi. Maka enggak masalah untuk seseorang itu dia berwudu dengan air tersebut. Kenapa? Karena ghairu amdin, enggak disengaja. Ya, perhatikan di sini. Kemudian istisnanya di sini, pengecualiannya adalah illa ayyasira nabizan, kecuali sudah berubah menjadi nabis. Sudah berubah menjadi apa namanya? Rendaman yang sempurna, memang sengaja untuk direndam. Ya, contohnya seorang itu dia apa? Misalnya dia memasak daging misalnya. Ya, kemudian air daging itu berubah jadi kaldu. Ya, ini nggak bisa digunakan untuk toharoh. Kan gitu. Ya, nggak bisa digunakan untuk toharoh. Tapi dia nggak najis juga kan seperti itu. Tapi nggak bisa untuk digunakan toharoh. Ya, walaupun volumenya itu banyak misalnya. Nggak pengaruh, nggak bisa. Berbeda dengan tadi ketika kejatuhan air itu asalnya dia tohur, ya, suci mensucikan. Kemudian qadarullah dia masuk sesuatu, misalnya roti atau apa tadi, kurma, buncis dan yang lainnya. Dan ini enggak merubah daripada apa? Aromanya, rasanya, kemudian warnanya, maka tidak mengapa digunakan untuk taharah, dia suci insyaallah taala. Ya, dia suci insyaallah taala. Ya. Berbeda dengan yang memang sudah diniatkan kan gitu. Diniatkan untuk direndam, dijadikan berubah untuk dari air yang semestinya, entah itu rendaman kurma atau rendaman kaldu tadi, ya, digunakan untuk berwudu nggak bisa. Ya, intinya ghairu amdin, tidak sengaja, kejatuhan sesuatu yang tidak merubah daripada sifat air tersebut, ya. Contohnya wa ma'ul zardaj, ya, wallahu alam, nggak tahu. Au ma'ul hims tadi yang tadi buncis, au ma'ul bakila kacang, wa ma'ul jubn keju basah, fala yatawaddau bihi. Maka jangan berwudu dari air tersebut, ya. Karena sudah berubah dia daripada air mutlak, ya, air yang tohur, sudah tidak memiliki sifat itu lagi, ya. Jadi, ya, alaman yasrahullah, ini pembahasan kita pada malam hari ini, ya, yaitu air musta'mal dan juga air mutlak, ya. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya terkait dengan air-air najis, mutanajis, ya, dan seterusnya. Cukupkan sampai di sini, naktafi bihadzal qadar insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.